ternyata ketika menjadi anggota DPR itu tidak serta-merta apa yang kita suarakan itu kemudian bisa menjadi keputusan gitu. Karena di DPR itu ada 9 fraksi. Ini juga untuk ini ya pendengar El Sinta, DPR itu bukan satu entitas. Seringkali kan ada pembahasan undang-undang, DPR-nya nggak mau nih. Soalnya DPR itu satu komunitas yang utuh. Semuanya nggak mau gitu. Entitas yang satu. Padahal kan ada 9 fraksi. Bahkan pembahasan undang-undang pun itu ada juga fraksi yang nggak setuju gitu. Tapi tetap disahkan karena kan suara terbanyak. Iya, mayoritas ya. Apa yang mau saya katakan bahwa DPR itu juga beragam orangnya gitu. Halo netizen, kita ketemu lagi dalam podcast Radio El Sinta. Kali ini tamunya spesial nih ya. Tapi kita nggak akan ngomongin tentang pemilu dan kegiatan politiknya narasumber yang mungkin sudah Anda lihat di thumbnailnya. Tapi kita akan flashback sedikit mengenai pengalaman dari narasumber kita di hari ini. Mas Johan, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat Mas Berry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sama Mas Johan tuh dengan El Sinta tuh kedekatannya lumayan. Apalagi Mas Johan ini bekas wartawan juga. Jadi setiap udah kali kita ya? udah lama banget. Dari tahun berapa itu? Saya pernah dapat penghargaan loh dari El Sinta. Betul, iya. Tahun berapa Mas? Masih ingat gak? 2007-2008 kalau nggak salah. Saya belum gabung di El Sinta. Iya. Zamannya masih apa waktu itu? Masih juru bicara KPK? Juru bicara KPK. Berapa lama sih jadi juru bicara? Saya 10 tahun lebih lah. Pertama kali gabung tahun berapa ya? 2005. Jadi saya itu angkatan pertama disebut Indonesia mau manggil yang pertama dulu, IM1 gitu. Jadi waktu itu KPK rekrut dari pegawai di luar instansi ya. Waktu itu sudah gabung polisi, jaksa. Nah, yang dari luar itu saya daftar waktu itu akhirnya masuk di 2005 sebagai staff ya. Jalur wartawan waktu itu? Saya bekas wartawan waktu itu. Tapi nggak ada jalur-jalur, tesnya lama juga. 3 bulan nggak bisa inget saya tesnya itu. Lama tuh banget tuh. Proses 3 bulan? Oh iya. Tesnya macam-macam, ada background check, tes psikologi dan macam-macam lah. Sama kayak yang masuk di tes sana. Kemarin nggak sih, wawasan kebangsaan tuh yang heboh? Oh dulu nggak ada dulu. Nggak ada. Dulu nggak ada. Mungkin bentuknya beda, tapi dulu nggak ada namanya tes wawasan kebangsaan. Jadi tes psikotes itu pakai konsultan kan dulu, konsultan independen. Oh bisa masuk KPK sih? Ya. Passion atau gimana? Atau ngelihat waktu itu, wah ini peluang pemberantasan korupsi memang niatnya ke sana? Enggak, dulu KPK kan bukan lembaga yang terkenal dulu. Masih baru banget ya? 2004-2005 orang masih inilah nggak kenal KPK kan. Saya sejak dulu ya jadi wartawan di Forum, di Tempo itu selalu di desk yang berkaitan sama politik dan hukum. Sehingga itu tadi saya ingin ini bahasa ininya ya, bahasa normatifnya itu ingin ikut terjun langsung lah memberantas korupsi gitu. Kalau jadi wartawan kan memberitakan. Iya. Meskipun juga saya kira punya kontribusi yang besar juga media untuk mengungkap bahkan juga mengawasi kinerja dari penegak hukum gitu. Background hukum ada nggak sih? Nggak ada. Saya sekarang sarjana teknik ya, dari teknik gas petrokimia dari UI gitu. Jadi jauh banget tuh. Ya. Tapi saya kan itu tadi pengalaman lama di media yang bergerak di bidang hukum dan politik waktu itu. Di Forum juga, Forum kan majalah hukum. Yeah. Kemudian pindah ke Tempo, saya juga ditaruh di Des Hukum ya? Des Hukum Nasional, Politik dan Hukum. Tapi pas akhirnya, ini loncat dikit nih ya, ke DPR kan ditempatin di Komisi 3. Itu akhirnya sekolah hukum lagi gak sih? Enggak. Jadi gini, saya di Komisi 3 juga baru loh. Saya baru masuk di DPR itu di Komisi 2 2019. Awalnya? Iya. Oh gitu ya? Awalnya saya di Komisi 2 yang mitranya itu Seknek, kemudian
Kemendagri ya? KPU, Kemendagri, kemudian juga Bawaslu, ya soal politik dan pemerintah lah. Baru 2022 pertengahan kalau nggak salah, saya pindah ke Komisi 3. Waktu kalau pindah itu penugasan dari fraksi atau gimana? Fraksi, semua fraksi. Nggak bisa bayar request dari kita gitu ya? Nggak bisa kalau fraksi menganggap bahwa ini dibutuhkan di komisi berapa gitu. Saya dipindah di Komisi 3. Jadi sulit nggak tuh Mas? Ya, menurut saya sama aja semua komisi itu kan. Membuat undang-undang juga membuat undang-undang bersama pemerintah. Melakukan pengawasan juga melakukan pengawasan. Kalau di Komisi 3 mengawasi polisi, jaksa, Kumham ya diantaranya. Kalau di Komisi 2 ya Kemendagri, BPN, KPU, Bawaslu. Sama aja, menurut saya sama aja. Yang bikin beda mungkin aturan-aturan yang harus dipelajari ya, undang-undangnya ya, undang-undang yang sudah ada sebelumnya. Ya kalau kalau mau nyocok-nyocokin kan sebenarnya meskipun saya bukan sarjana hukum, tapi saya kan sering bekerja di dalam bidang hukum ya. Lingkupnya emang di hukum ya. Waktu di media maupun waktu di KPK. Dan mitranya KPK kan dulu juga ada Kumham, ada polisi, ada jaksa gitu. Jadi nggak asing lah, kira-kira nggak asing. Nggak sulit juga dong berarti adaptasinya ya? Ya saya kira nggak perlu adaptasi karena yang dibahas undang-undang itu undang-undang KPK, undang-undang polisi, undang-undang jaksa yang dulu juga sering kita jadi bahan berinteraksi gitu dengan undang-undang itu gitu. Mas, karirnya kan dari wartawan terus masuk di KPK, Lembaga Penegakan Hukum, habis itu sempat jadi pimpinan KPK. Ya. Sempat ramai waktu itu kisruh. Kemudian selesai ada pimpinan baru, tiba-tiba hilang terus muncul lagi masuk jadi juru bicara presiden. Saya terakhir itu PLT pimpinan. Iya, PLT pimpinan. 2015 Januari kalau nggak salah atau Februari sampai Desember 2015. Kemudian saya mengundurkan diri. Saya mengundurkan diri ya dari KPK ya, bukan dipecat atau bukan ya? Diberhentikan, bukan. Saya mengundurkan diri karena status saya waktu itu deputi pencegahan ya. Sebelum jadi PLT pimpinan KPK, saya deputi pencegahan yang kemudian diangkat menjadi PLT pimpinan KPK. Habis itu saya ikut running pimpinan KPK. Lolos di Pansel tapi tidak lolos di Komisi 3 di DPR. Kenapa tuh? Saya dicoret. Ya nggak tahu. Tapi belakangan saya dapat info bahwa karena saya nggak mau revisi undang-undang KPK waktu itu. Jadi termasuk orang yang tidak pro waktu itu undang-undang KPK direvisi ya? Iya, sampai hari ini kalau undang-undang KPK-nya draftnya seperti yang sekarang ada ya. Kok bisa Mas tiba-tiba langsung masuk DPR waktu itu? Karena memang waktu itu udah masuk di istana terus ditawarin sama Pak Jokowi atau sama Bu Mega waktu itu? Gini, jadi masih ada jeda waktu ya sebelum saya ke DPR itu ada 3 tahun 10 bulan apa 9 bulan ya di Pak Jokowi. Nah, menjelang akhir periode pertama Pak Jokowi itu saya memang diminta ditawarin untuk awalnya itu membantu komunikasi partai awalnya itu. Lalu belum jadi kader tuh? Belum. Saya jadi kader ya ketika nyalak itu. Nyalak aja. Nyalak jadi kader kemudian sampai hari ini. Saya izin Pak Presiden Jokowi selaku bos saya kan waktu itu, karena saya juru bicara staf khususnya Pak Presiden mengizinkan waktu itu bahasanya Pak Presiden ya silakan saja sekalian sambil bantu Pilpres. Saya kan juru bicara TKN dulu. Iya. Juru bicara 01, Pak Jokowi kan 01. 2019 itu ya? 2019 ya, 01 saya kemudian nyalek. Nah di akhir-akhir saya di Pak Jokowi itulah sebelum ditanya saya kasih tahu ada revisi undang-undang KPK. Itu sampein ke Pak Jokowi?
Enggak, waktu prosesnya sudah menjelang akhir ya, kan waktu DPR sama pemerintah kan sepakat revisi kan. Kalau nggak salah itu di akhir-akhir bulan waktu itu kan nyaleknya September, Agustus September lah, Agustus September Oktober 3 itulah 3 bulan itu yang rame. Tapi disahkan oleh periode yang lalu, DPR periode yang lalu. Kok mau tiba-tiba langsung jadi anggota dewan dulu? Saya mungkin bisa dikoreksi ya, kalau kita ngomongin tentang anggota dewan, terus ngomongin tentang KPK, itu kan ada juga anggota dewan yang ditangkap KPK gitu. Iya. Nggak serem Mas waktu itu Mas, nggak takut waktu itu. Iya, jadi image-nya kan jelek dari KPK nih yang waktu itu bagus, terus tiba-tiba masuk ke dewan gitu. Iya, saya sedikit banyak pendengar Elsinta banyak yang mempertanyakan juga loh. Iya, saya tidak membantah bahwa persepsi publik kepada anggota DPR itu memang kurang bagus. Kurang bagus. Tapi gini, orang jelek, orang baik kan, atau orang yang korup atau orang tidak korup kan ada di mana-mana dong. Nggak cuma di satu instansi kan. Di KPK juga kita baru tahu, atau juga ada yang korupsi juga orang KPK. Di polisi juga ada, di mana-mana ada gitu. Jadi dulu gini, awalnya itu saya mikirnya gini, kalau saya bekerja di tempat yang punya power lebih tinggi, punya pengaruh lebih tinggi kepada publik, kepada masyarakat, maka apa yang saya lakukan lebih banyak berguna kan? Ngerti maksud saya? Iya. Nah, DPR kan tugasnya membuat undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat Indonesia, kemudian melakukan pengawasan terhadap pemerintah, kemudian membicarakan budgeting juga dengan pemerintah. Artinya saya kalau punya kontribusi itu bisa ikut memberi kontribusi yang lebih besar lah, lebih berguna gitu. Itu awalnya begitu. Terus pas di dalam? Tapi begitu masuk ternyata enggak juga. Kenapa enggak juga? Nah, ini menarik nih. Enggak juganya kenapa? Karena kalau DPR, kalau dulu pimpinan KPK kolektif kolegial. Nah, di DPR satu orang anggota dewan itu seberapa punya kekuatan, seberapa besar sih kekuatannya untuk tadi tuh bikin undang-undang. Itu makanya. Gimana Mas? Ternyata ketika menjadi anggota DPR itu tidak serta-merta apa yang kita suarakan itu kemudian bisa menjadi keputusan gitu. Karena di DPR itu ada 9 fraksi. Ini juga untuk ini ya pendengar Elsinta, DPR itu bukan satu entitas. Seringkali kan ada pembahasan undang-undang, DPR-nya nggak mau nih. Soalnya DPR itu satu komunitas yang utuh. Semuanya nggak mau gitu. Entitas yang satu. Padahal kan ada 9 fraksi. Bahkan pembahasan undang-undang pun itu ada juga fraksi yang nggak setuju gitu. Tapi tetap disahkan karena kan suara terbanyak. Iya, mayoritas ya. Apa yang mau saya katakan bahwa DPR itu juga beragam orangnya gitu. Jadi ada yang setuju pada satu keputusan, ada juga yang tidak setuju. Tapi di DPR itu biasanya suaranya itu suara fraksi. Kalau sudah di undang-undang itu kan ada suara mini fraksi, suara kemudian di rapat keputusan pertama dan juga di paripurna itu dihitungnya kan fraksi. Sehingga kalau ada yang nolak bukan 1-2 orang, tapi fraksi yang menyatakan bahwa menolak atau dengan catatan lah. Nah, itu yang kemudian di gambaran saya yang awal sebelum saya masuk DPR itu kok ternyata nggak begitu gitu. Nggak sesederhana itu ya? Nggak sederhana itu gitu. Ternyata juga tapi saya tetap dimanapun saya berada ya, ini mungkin bukan kata-kata tapi mendengar bisa melihat lah, atau Mas Ferry bisa lihat bagaimana saya di DPR, karena sekarang kan sudah semua diliput ya oleh TV Parlemen, kemudian di YouTube bisa dilihat. Ada catatan track record yang bisa dilihat gitu ya? Bisa dilihat itu bagaimana rapat dengan mitra ya. Bahkan saya pernah juga
menyampaikan di dalam rapat itu yang tidak sepakat dengan fraksi PDI Perjuangan. Pernah saya sampaikan juga. Itu nggak dimarahin sama ketua fraksi Nah, atau teman-teman yang lain gitu? PDI Perjuangan ini memberi ruang kebebasan berpendapat ya. Saya sebelum masuk parlemen itu juga dikasih tahu sama ketua fraksi ya Pak Utut waktu itu bahwa itu tadi anggota DPR itu juga punya sikap individu. Kalau menurut dia itu mewakili masyarakat, ya tentu konteks masyarakat kan kalau di DPR dibagi dapil-dapil itu, itu ya suarakan saja gitu. Dan jadi nggak harus saya suarakan, tapi nggak selalu ini ya. Ya nggak harus berarti sebagai anggota fraksi nggak harus selalu satu suara dengan fraksi, apalagi kalau tadi kepentingannya adalah masyarakat luas gitu ya. Ya tentu ini menjadi subjektivitas masing-masing anggota DPR ya. Yang ada yang kemudian subjektivitas anggota DPR itu dikalahkan oleh kepentingan fraksi, keputusan fraksi gitu. Jadi harus ngikut fraksi. Kayak saya misalnya beda ya. Tapi kalau fraksi memutuskan itu ya patuh. Ya bukan soal patuh nggak patuh, kan itu yang disuarakan di dalam rapat itu, gitu. Tapi saya udah menyampaikan bahwa saya tidak setuju gitu dalam satu hal ya. Kalau kayak begitu gini ya, konteksnya balik lagi ke dapil. Sebagai anggota dewan ini kan mewakili masyarakat nih, masyarakat yang sudah memilih Mas Johan gitu kan. Artinya ya itu yang sudah diperjuangkan. Apa yang jadi suaranya masyarakat yang memilih itu sudah diperjuangkan. Nanti ketika ternyata ditagi ada kolektif, itulah di mana suara fraksi yang muncul gitu ya. Gitu nggak sih? Ya ketika kita bersuara kan masyarakat melihat. Dan itu juga nggak hanya saya yang melakukan. Saya kira banyak juga yang menyuarakan di dalam rapat-rapat sebelum keputusan diambil. Ketika putusan diambil itu kan menjadi suara fraksi, suara fraksi yang kemudian dikumpulkan menjadi suara DPR. Nah, di dalam keputusan itulah ada yang nggak setuju, ada yang setuju. Tapi kan ini demokrasi suara terbanyak kan, jadi suara terbanyak lah yang akhirnya digunakan, dipakai. Tapi sebagai orang yang tadi di awal, ternyata nggak semudah ini nih. Terus menerima kenyataan ternyata di dalam DPR seperti kenyataan yang dihadapi sekarang gimana Mas? Toh nyata-nyatanya Mas Johan nyalek lagi akhirnya ujung-ujungnya. Iya, tapi kan gini, ini kan bukan soal misalnya gini. Prinsip utama saya kan tidak pernah bertabrakan dengan fraksi, dengan PDI Perjuangan. Apa itu? Bu Mega mengatakan jangan korupsi, saya nggak korupsi. Yang sering turun ke dapil menyapa masyarakat, saya menyapa masyarakat. Turun ke dapil, kemarin baru pulang. Kemudian sebagai anggota DPR kita diminta juga hadir di dalam rapat-rapat. Saya hadir di rapat-rapat kecuali saya lagi kunjungan kerja atau lagi ada acara yang sama ya. Kan saya selain Komisi 3 saya kan di Balik juga. Di Balik juga baru gitu. Nah, menurut saya prinsip itu kan tidak bertentangan dengan apa yang saya lakukan, perintah partai. Tapi yang saya sampaikan itu kan mengenai keputusan-keputusan yang parsial ya, mengenai undang-undang misalnya. Bisa saja putusan apa yang saya sampaikan itu nggak sama dengan keputusan fraksi, tapi sama dengan keputusan fraksi yang lain gitu. Oh iya. Berarti nggak? Iya. Bisa saja. Tapi kan itu bukan nabrak hitam putih gitu, bukan keputusan untuk ini korupsi ini nggak, bukan itu gitu. Jadi saya harus memberi warna lah. Kadang-kadang gini Mas, ada yang menilai, ini kita fair-fairan aja ya. Istilah petugas partai ini kan lagi ramai juga nih. Sebagai orang yang sekarang ada di partai politik, tugas partai, orang yang kayaknya tuh kok manut banget gitu sama partai politik. Sementara di satu sisi kan sebagai anggota dewan kita punya konstituen. Nah gimana tuh Mas? Kalau fraksi oke lah tadi, kalau sama dengan kepentingan masyarakat no problem gitu kan, nggak jadi masalah. Kalau seumpama nantinya sikap dari partai kemudian suara dari masyarakat itu beda tuh.
Yang mana yang dipilih, Mas? Kepentingan dari masyarakat yang tadi milih Mas Johan atau partai politik nih yang jadi kendaraannya Mas Johan gitu? Jadi gini, memaknai petugas partai itu kan harus sesuai dengan apa yang partai sampaikan. Yang partai perintahkan itu kan ada 3 tadi. Jadi jangan korupsi. Hadiri rapat-rapat sederhananya gitulah, penugasan di DPR lah ya. Di undang-undang. Kemudian dengarkan suara rakyat, tampung aspirasi. Kemudian kalau ada problem apa yang bisa ini harus kita selesaikan, ikut membantu mencari solusi di dapil. Itu kan perintah partai itu. Kan nggak ada yang bertentangan dengan masyarakat gitu. Dengan masyarakat. Kalau perintah partainya adalah seperti itu gitu. Dan ini dituangkan, saya kira nggak hanya PDI Perjuangan ya, semua partai pasti perintahnya juga begitu kan, tidak korupsi. Tinggal bagaimana kita yang ada di DPR ini kalau menemukan hal yang pasti, kalau ada yang bertentangan dengan 3 ini, saya menolak. Yang bertentangan dengan 3 ini itu yang tadi dari masyarakat itu berarti? Bukan, jadi 3 tadi kan yang tadi saya detilkan ya. Ini kan tadi pertanyaannya kalau lebih memilih mana gitu ya. Iya. Itu tadi, itu kan sikap. Iya. Ya kan nggak apa-apa kan kita ini kan. Dan saya menerima resiko, misalnya sikap saya itu dianggap ngelawan partai, membangkang, terus kemudian saya di PAW gitu ekstremnya, ya kita siap aja gitu. Tapi di PD Perjuangan nggak begitu. Saya diberi ruang untuk punya pendapat yang berbeda. Yang berbeda, tapi kan nggak selalu berbeda kan. Pada 1-2 yang berbeda kan nggak masalah juga. Mas, gitu loh. Jadi bukan hitam putih yang tadi ini. Terus setiap undang-undang itu selalu pasti ada pro dan kontra. Ini kalau bicara soal untuk kepentingan masyarakat ya. Saya masih ingat tuh soal LGBT yang dulu pernah ramai. Itu misalnya pasti kan ada yang pro ada yang kontra. Terus soal banyak hal lah yang bisa di publik itu bisa pro dan kontra. Nah, tinggal di DPR-nya itu pembahasannya seperti apa. Itu juga bisa pro dan kontra juga antar fraksi gitu loh. Masalahnya keputusan itu kan harus diambil kalau misalnya voting kan suara terbanyak. Secara normatif anggota DPR itu kan wakil rakyat, mewakili rakyat gitu loh. Kalau misalnya ada pro dan kontra, kemudian ada 100 ya, nilainya 100%, ada yang nggak setuju 30%. Kalau secara normatif 30% masyarakat nggak setuju kan? Logikanya kan gitu. Yang 70% setuju. Ya harus ngikut yang 70% dong untuk kepentingan yang lebih banyak kan? Ini logika yang kita bangun ya. Bahwa dari 30% tadi itu ada yang setuju, ada yang enggak di masing-masing anggota fraksi, ya bisa aja. Tapi kan dia nggak bisa mengalahkan yang mayoritas. Gitu loh, mayoritas gitu. Mas, ini kan katanya nyalek lagi 2024. Bener gak sih biaya politik tinggi di Indonesia? Yang dirasain gimana sama Mas Johan? Minum dulu boleh? Boleh? Minum dulu. Boleh minum dulu. Jadi gini, kalau ditanya biaya 2019 sama 2024 ini lebih banyak mana? Lebih banyak 2024. Saya ngomong soal biaya resmi nih ya, yang diperbolehkan ya. Saya tidak ngomong. Emang ada yang nggak resmi ya? Kan ada money politik kan nggak boleh. Oh iya. Loh iya kan ada. Ini resmi ya. Resmi itu kan kita butuh APK. Ya, alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye. Kita nyetak kaos, kita nyetak banner. Ya.
saya 5 kabupaten ya di Jawa Timur 7 itu, Ngawi, Ponorogo, Trenggalek, Pacitan, kemudian Magetan. Kita butuh banner, kita butuh kaos, kita butuh misalnya APK yang lain ya, korek api atau apa gitu. Untuk sosialisasi lah kepada masyarakat. Untuk sosialisasi. Kemudian ada biaya saksi. Kita kan harus bayar juga biaya saksi yang masa kita nggak gaji di TPS. Saksi TPS gitu. Nggak, ini biaya yang ini ya, biaya yang tadi saya bilang yang boleh, yang legal ya, yang legal lah, yang menurut aturan KPU lah. Boleh. Jadi ada biaya saksi. Saya di Jakarta, kalau kampanye perlu biaya transport nggak? Nggak kecil loh. Bolak-balik ya? Bolak-balik saya. Saya sejak sebelum kampanye pertengahan Oktober kemarin. Setiap Jumat, Sabtu, Minggu saya di dapil. Kan rapatnya Senin sampai Kamis. Jumat itu kan rapat fraksi. Kalau ada rapat fraksi baru saya nggak ke dapil. Itu kan mondar-mandir perlu biaya untuk tiket pesawat. Apalagi sekarang tiket pesawat nggak semurah dulu. Jadi karena kita negara kepulauan. Jadi lebih banyak sekarang biaya yang butuhkan ya, tapi bukan soal nominalnya ya, tapi saya 2019 dibanding 2024 ini banyakkan 2024. Dulu 2019 itu saya masih banyak dibantu APK ya, APK-nya Pak Jokowi 01. Nah itulah yang saya bagi, jadi saya nyetaknya sedikit. Kaos itu saya itu nempel gitu wajah Mas Johan atau gimana? Enggak, kalau kaosnya Pak 01 Pak Jokowi sama Pak Ma'ruf ya waktu itu saya nyetak sendiri kaos saya, tapi ada gambarnya Pak Jokowi kayak Ma'ruf juga dulu yang 2019. Sekarang sama. Jadi dari kaos yang saya cetak itu belakangnya ada gambarnya. Ada gambar Mas Ganjar sama Pak Mahfud. Nah, dulu banyak yang bantu itu 2019 sehingga APK saya banyak bisa saya sebar-sebar. Kan kalau ketemu pas kampanye itu kan kalau nggak bawa apa-apa kan nggak enak. Jadi bawa kaos. Tapi saya nggak mau. Yang penting bukan uang ya. Politik sih. Saya nggak mau ini. Kan kadang-kadang gini, kan ada tim ses. Ini mungkin ya kejadian di setiap level masyarakat pasti ada ya. Caleg ada tim sesnya. Tim ses turun untuk ke lapangan biasanya. Nah ketika tim sesnya membagikan uang, bisa aja itu arahan misalnya dari caleg. Atau justru itu inisiatif dari si tim sesnya. Nah itu gimana tuh Mas? Ya kalau itu jangan, saya nggak tahu. Kalau dulu ya, saya itu poskonya dulu itu di tim 01. Nempel saya. Ngikut. Jadi kayak misalnya APK gitu kan di kan harus dibawa ke dapil kan. Saya 5 kabupaten. Itu kalau dulu kita titipin di DPC, kadang di tim 01 juga yang ada di daerah gitu. Kalau sekarang kan agak beda. Saya bawa sendiri. Saya kalau sekarang kerjasamanya dengan ya kalau misalnya sekarang ya sama Ganjaris kan, maksudnya pendukung relawannya Mas Ganjar lah. Nah, itu kita support bersama-sama kalau sosialisasi ya dengan mereka ya, termasuk kaos saya juga yang kita bagikan gitu. Jadi koordinasinya nanti sama relawan-relawan sama PAC kalau di PDI itu ada PAC ya. Bukan DPC ya, PAC. Sama caleg-caleg yang di DPRD kita bisa kolaborasi sharing. Berarti ya. Kolaborasi. Nah, Mas, sharing. Ini yang belum terjawab nih. Berapa sih kira-kira yang dibutuhkan? Kalau tadi jalurnya jalur yang resmi, yang legal, bukan ilegal gitu. Ya, kalau 2019 sampai sekarang berapa tuh? Kalau boleh tahu. Jauh.
Dulu nggak sampai. Nggak mau nyebutin lagi jangan-jangan. Nggak sampai 1 M lah dulu itu. Dulu nggak nyampe 1 M. Nggak sampai. Sekarang lebih. Sekarang lebih lah. Itu dapat bantu. Resmi loh ya? Iya resmi. Dapat bantuan dari fraksi nggak, partai nggak sih, atau uang sendiri tuh? Partai. Kalau dapat bantuan kaos Ganjar tadi dari partai. Sebagian ya, nggak semua. Disupport oleh partai, tidak oleh TPN. Saya disupportnya oleh partai, oleh DPP. Itu kaos Pak Ganjar, Pak Mahfud. Itu kalau kaos saya ya saya sendiri. Ya. Tapi kan itu lumayan dibantu itu. Mengurangi kos. Itu ada yang harus di-spend ke partai dulu nggak sih, atau kita ya udah karena udah nyalek lewat partai gitu, itu produksi sendiri, jadi uangnya nggak sampai masuk ke dalam partai gitu misalnya? Nggak, kita ini nggak ada hubungan dengan uang partai, Pak. Jadi kita dibantu APK itu. Maksudnya dalam bentuk APK. Dalam bentuk barang udah jadi berarti ya? Iya, kita disuruh ngambil di DPP. Oh gitu. Kaosnya kita yang bawa ke dapil. Bukan jadi, dikasih uang. Bukan dikasih uang terus produk. Enggak, kalau yang kita mau nyalek nih, tadi kan kita ada APK juga yang kita bikin sendiri. Itu setor dulu ke partai. Itu sendiri? Enggak. Itu bikin sendiri berarti ya? Enggak ada itu. Oh gitu. Nah ini mungkin enggak ada. Ini kan jadi saya nggak tahu di partai lain ya. Di partai lain nggak tahu ya. Ini kan jadi pengetahuan kita juga gitu, yang nggak ada dalam partai politik. Karena kan orang mikirnya mungkin untuk jadi caleg harus store dulu. Saya dengar gitu. Ada beberapa partai yang membiayai calegnya. Tapi nggak usah disebut partainya. Tapi ada. Iya. Kalau ini ditanya aja sama partai-partai yang lain tuh. Ada yang dikasih dalam bentuk uang untuk membiayai tadi ya. Kampanye, iya. Tapi sah kan itu. Bukan nggak sah, itu sah loh itu. Yang nggak sah itu tadi kan, yang money politik. Yang nggak boleh itu kan kita datang ya pas coblosan kita kasih duit orangnya. Serangan fajar, serangan subuh. Istilahnya serangan fajar lah. Mas, sebagai anggota dewan, pas datang ke dapil, itu bener gak sih? Kadang-kadang konstituen, ya ini kalau dulu kita berbicara KPK ya, kita sering ngebahas ini juga kan. Anggota dewan datang suka dimintain uang, banyak juga yang kayak gitu. Nah, itu gimana tuh? Jadi gini, money politik itu, ini saya kasih penjelasan dulu biar tidak salah. Money politik itu konteksnya kan kampanye. Ya. Jadi orang ngasih duit agar kita milih. Mereka milih kita. Itu money politik namanya. Tapi ketika kita jadi, begitu saya dilantik 2019, saya sering ke lapangan. Saya setiap ke lapangan, misalnya ada longsor gitu ya, kejadian longsor, kita ke lapangan, kita bantu, bantu uang, bantu kebutuhan mereka lah apa. Dan itu nggak sekali 2 kali itu. Dan nggak nunggu waktu reses juga itu. Belum lagi kalau ada yang anaknya minta sekolah nggak punya duit gitu ya, terus nyumbang ini nyumbang itu sering. Saya majelis taklim gitu misalnya ya. Saya itu kan HP-nya nggak saya bagi ya, HP saya itu. Jadi langsung, jadi mereka tidak berhubungan dengan staf saya. Saya kan punya staf juga. Tapi mereka langsung berhubungan dengan saya gitu. Jadi japri gitu dong jadinya. Loh iya, WA-an ya. Jadi permintaan mereka bantuan itu tidak menghitung atau tidak nunggu kita reses gitu. Jadi ya hampir ya inilah harian atau mingguan itu pasti ada ya? Pasti ada itu. Anak itu tadi sekolah, terus ada ibu sakit dan lain sebagainya, melahirkan nggak, itu bisa gitu. Ya, itu bisa. Saya kalau yang bisa saya cover kecil-kecil gitu ya, itu pakai duit saya sendiri. Duit dari mana? Duit dari reses itu. Ya kayak misalnya ada rumah roboh gitu, kita bantu
nggak perlu. Tapi kalau bikin jalan, nah gitu-gitu, Besar tuh kan proyek. itu nggak gede bisa saya. Ya ini bangkrut kita. Kalau Bisa-bisa malah nggak nyalek lagi ya. Nah, Mas, ya keluarga kan perlu. perlu dihidupi juga, ada anak istri juga. Ini realistis Saya ternyata. punya anak, punya istri. Nah, kalau udah yang gede-gede gitu, ya kalau kita bisa bantu mengkoordinir atau bicara dengan pemerintah pusat, ya kita sampaikan. Kayak misalnya BUMN kan punya CSR tuh. Ya, paling ngebantu lewat situ ya. Kebetulan kontak ya. saya kan banyak kenal karena waktu itu saya di Pak Jokowi. Jadi saya ini benar Komisi 3, tapi kalau bantu itu nggak terkait dengan mitra. Oh ya, Kalau lintas. Enaknya misalnya Komisi 11 kan enak tuh. Mitranya yang ada yang BUMN dan lain sebagainya gitu. Berarti banyak Kalau saya juga, kan nggak ada. Berarti banyak juga yang kayak gitu ya, minta bantuan walaupun nggak sesuai dengan Ya saya nggak tahu. fraksinya. Kalau Kalau Mas Johan. Kalau saya itu tadi misalnya ada satu desa ini yang saya lakukan ya, kekeringan. Saya mengunjungi itu sampai ke pelosok-pelosok itu, saya lihat benar-benar kasihan. Karena mereka butuh sumur bor, sumur yang untuk ini. Kalau jumlahnya bisa saya cover itu pakai duit saya, tapi kalau enggak saya kontak teman-teman yang kolega-kolega yang bisa yang di CSR tadi BUMN. Kan memang ada. Iya, iya. Itu mereka langsung hubungan sama BUMN-nya. Saya mau fasilitasi gitu. Begitu BUMN-nya bantu, ya langsung ke mereka. Oh, saya pernah hadir ya yang dibantu itu. Waduh, saya terharu betul itu. Betapa berartinya ya sumur bor itu yang nggak ratusan juta loh itu. Iya. Dan mereka juga ikut gotong royong, jadi ininya ngebornya itu nggak bayar ya, pakai masyarakat. Waduh, seneng banget. Sebelumnya itu dia cerita nih Pak Johan, di kira-kira 50 meter dari sumur itu kami minum, masak dari sini. Wah, airnya kotor banget. Sampai terharu mereka. Itu kebahagiaan. Oh, saya disuruh jadi anggota DPR itu ini sama Tuhan tuh ini kali gitu. Artinya lu nggak usah mikir gede-gede deh gitu. Iya. Lu bisa bantu yang kecil-kecil ini aja. Waduh, kepuasan seneng batin banget. Seneng banget ya. Nah, Mas, kayaknya ada gunanya lah hidup ini. Mas, kalau ngomongin tentang KPK, dulu pernah di KPK, pernah di eksekutif juga jadi juru bicara. Tapi saya mau membandingkan di KPK dan sebagai anggota dewan. Godaannya lebih banyak mana? Sebagai seorang penegak hukum atau yang sekarang ada di DPR? Gini, pernah digoda nggak sih seorang Johan Budi? Godaan itu selalu ada. Sebagai apapun tuh godaan pasti ada. Sebagai wartawan juga godaannya ada. Kalau kita mau benar-benar lurus pasti godaannya. Ada yang belokin dikit tuh. Pasti ada. Tergantung kitanya sih sebetulnya. Iya, makanya saya sering menyampaikan, Anda menjadi baik, Anda menjadi jahat, Anda menjadi korup, Anda menjadi bersih. Itu effortnya kan sama. Untuk mencapai itu kan sebenarnya sama aja gitu. Butuh usaha. Anda menjadi baik, itu juga bukan berarti nggak ada musuhnya. Musuhnya banyak juga. Waktu saya di KPK itu kan pekerjaan baik kan. Musuhnya banyak juga. Anda menjadi jahat atau jelek juga musuhnya polisi, jaksa, dan KPK gitu. Menurut saya ya godaan kalau pikiran kita sama yang disebut godaan loh ya, itu ya lebih berat di KPK. Anda godaan punya ini, power. Ya, godaan ini artinya uang, kemewahan lah, kemewahan. Kemudian kalau kita laki-laki ya perempuan, 3 ta tuh biasanya tuh, harta, kenikmatan ya namanya. Harta, tahta, wanita gitu. Itu lebih berat di KPK, Pak. Jauh lebih berat di KPK kalau soal itu.
Bagaimana Anda menentukan nasib orang? Anda tersangka atau tidak tersangka? Menjadi tersangka itu kan udah kiamat bagi sebagian orang. Itu banyak tuh dulu tuh. Ya pasti ada. Nolaknya gimana? Ya kita, saya gini ya, punya pengalaman yang ini. Karena label KPK itu melekat gitu ya. Kadang-kadang dulu waktu di istana itu orang menjadi segan gitu. Ngobrol yang belak-belakan itu menjadi segan. Ketakutan duluan lagi jangan-jangan. Mana saya udah nggak di KPK gitu loh. Saya kan nggak ada hubungannya, setelah nggak di KPK ya pasti nggak ada hubungannya. Jadi orang agak menutup diri gitu loh. Even di DPR ini ya, soalnya kalau itu jangan-jangan dilaporin KPK gitu. Oh, koneksi, masih dikoneksi. Ya, jadi soalnya saya ini masih, padahal kan KPK itu sangat strict loh soal itu. Begitu Anda nggak di KPK ya semua udah tutup. Kalau soal kawan kan nggak bisa dihilangkan. Tapi kan berkawanannya dalam kaitan, bukan kaitan kong kali kong kan, kawan-kawan. Jangan-jangan masih dianggap sebagai intel KPK karena tampilannya masih ini dari dulu kayak begini gitu, tampilannya pakai jaket kulit. Itu yang bikin orang jadi segan kali ya, mau buka-bukaan sama Mas Johan. Jadi nggak itu akibat terlalu lama di KPK. KPK menurut saya. Jadi, tapi saya nggak tahu ya godaan-godaan itu apakah dialami juga oleh yang lain, saya nggak tahu juga. Nah, kalau di DPR gampang ininya. Tapi lebihnya kan gampang di DPR. Maksudnya menghindari itu mudah sekali kalau Anda sebagai anggota. Kalau kita nggak money politik, menurut saya pendapatan kita yang kita terima dari DPR itu sudah lebih dari cukup. Lebih dari cukup untuk nyalek. Kan 5 tahun. Iya. Kalau nggak pakai apa-apa loh ya, Anda nggak masang banner, nggak itu kan biayanya sedikit. Itu nggak takut tuh gini, mereka yang pakai money politik siapapun itu ya, jadi kepala daerah kayak jadi apa, mau masuk perusahaan nyogok gitu misalnya, itu karena takut nggak kepilih kali ya? Ya pasti orang Mas Johan lebih nothing tulus gitu. Orang nyalek itu kan pasti pengennya kepilih. Iya. Ya. Dia melakukan cara-cara yang menurut dia kalau kita nggak begini maka kita nggak kepilih gitu. Yeah. Maka dia money politik dan lain sebagainya. Kalau saya enggak, begitu saya dilantik kan saya sering ke bawah gitu. Masa orang lupa, dan saya juga itu tadi kinerja saya di. Saya mikirnya begitu. Jadi investasinya itu bukan melalui uang, tapi ketemu mereka itu, secara langsung. Saya yakin mereka kalau sering kan saya tanya di daerah terpencil gitu. Saya itu melihat ini banyak orang apa nggak ada pikiran begitu. Pokoknya saya datang aja. Mau 5 orang, mau 10 orang. Kampanye saya itu begitu. Saya bukan ngumpulin yang 1000. Enggak, saya datang gitu. Begitu saya jadi anggota DPR, yang nggak pernah saya datangin. Ya, itu diskusi apa aja yang mereka butuhkan. Itu bisa jadi justru dari mereka ketika ngelihat ada Mas Johan, dari mulut mereka tuh kampanyenya keluar. Ya, orang gratis manusia itu kan selalu di ininya ya, di hatinya yang paling dalam. Sejahat apapun manusia itu pasti tahu balas budi lah. Yang nggak tahu balas budi itu sejelek-jeleknya manusia menurut saya. Mas, filosofi ini. Sebagai penutup nih, di penegak hukum udah, masuk di lingkaran eksekutif sudah pernah, legislatif udah, nggak mau coba untuk masuk di lingkaran eksekutif tapi level daerah? Enggak, saya enggak. Sampai hari ini nggak ada pikiran itu. Saya itu malah pengennya itu bikin podcast kayak begini nih. Boleh tuh. Jadi wartawan tuh enak loh, serius. Menurut saya banyak sekali yang bisa kita lakukan. Dulu ketika saya mundurkan diri dari KPK, itu kan tanggal
kalau salah 4 Januari. Itu banyak yang nawarin saya loh. Balik lagi jadi wartawan. Media. Pimret jadi gitu. Pimret. Ada salah satu TV lah, nggak perlu saya sebut. Itu udah Jo, lu nggak usah mikir gaji lah. Iya, karir. Udah ini aja ini dari ownernya nih minta lu untuk. Ada udah ketemu, udah ketemu. Iyalah namanya. Udah deal. Nama Mas Johan waktu itu lagi harumnya juga. Rebo depan ya, ini mulai masuk itu. 2 hari kemudian saya dipanggil Pak Jokowi, diminta bantu. Juru bicara ya. Staf khusus ya. Tapi bener nih, nggak ada niatan mau jadi kepala daerah. Kan bisa punya power lebih gede lagi tuh. Ya ini kita udah pengalaman lah. Biayanya pasti mahal. Lebih gede ya? Pasti lebih gede. Lebih gede. Kepala daerah tuh lebih gede. Daripada DPR ya? Sangat lebih tinggi. Oke. Apakah bupati, wali kota, gubernur, apalagi presiden. Nah itu nanti kita tunggu ya. Bener nggak nih? Kita tagih nanti. Kalau nanti tiba-tiba ternyata Mas Johan jadi kepala daerah, kita undang lagi nanti di podcast El Sinta. Mas Johan, thank you ya. Ya, yuk, makasih. Udah hadir. Terima kasih. Pendengar dan juga netizen, itu tadi obrolan kita, seru kan? Anda ingin ada tamu-tamu yang lain di podcastnya El Sinta, komentar aja di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube-nya Radio El Sinta. Kita ketemu lagi nanti di podcast El Sinta berikutnya. Sampai jumpa.